baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Sukamakmur yang telah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan di sini. Lalu yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membantu kami dalam melakukan kegiatan ini. Dan tidak lupa kepada teman-teman saya yang turut serta membantu dalam kegiatan ini. Yang pertama, perkenalkan adik, saya Ditya Fajar dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gimana kabarnya adik? Bagus. Alhamdulillah luar biasa. Aduh, Sehat. kok pada lemes gini? Masa belum sarapan ini? Belum. Loh lah. Oke, kenapa kok belum sarapan adik? Karena belum waktunya. Oke, lalu siang ini adiknya biasanya suka sarapan apa? Sarapan nasi kuning. Oke, baik. Jadi mungkin langsung aja di sini kakak akan memberikan penyuluhan terkait sarapan pagi. Nanti kita akan membahas tentang pengertian, lalu manfaat dan akibat, lalu prinsip gizi seimbang. Adik-adik juga tadi udah dibagikan posternya dari teman saya, mungkin bisa disimak. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian sarapan pagi. Sarapan pagi yaitu menu makanan yang dimakan pada waktu pagi sebelum beraktivitas yang terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk. Dan ini untuk contoh-contohnya yaitu biasanya kalau pagi hari itu yaitu roti, nasi goreng, bubur ayam, buah-buahan dan makanan lainnya seperti tadi yang adik bilang yaitu nasi kuning kan. Lalu yang kedua, manfaat sarapan pagi. Manfaat sarapan pagi itu ada banyak adik-adik. Yang pertama sebagai sumber energi bagi tubuh. Energi di sini karena namanya sarapan ya, kita pasti sebelum beraktivitas membutuhkan energi yang cukup untuk tubuh kita. Lalu yang kedua, mengontrol berat badan dan diet. Kenapa sarapan malah bisa mengontrol berat badan kita? Karena di saat kita tidak sarapan, biasanya itu kita pasti bakal sering nyemil kan biasanya kalau belum sarapan. Jadi ini di saat kita udah sarapan pagi dengan makanan sehat, jadi kita dapat membiasakan untuk makanan selanjutnya itu tidak bisa mengontrol kita biar menahan untuk jajan atau lainnya seperti itu. Lalu yang ketiga, meningkatkan konsentrasi otak. Nah, konsentrasi otak di sini, otak dalam berpikir itu membutuhkan energi yang cukup banyak. Jadi untuk berpikir kita perlu sarapan pagi agar otak kita dapat bekerja seperti itu. Lalu yang keempat, mengembalikan metabolisme tubuh. Nah, metabolisme tubuh itu maksudnya setelah kita tidur selama 7 atau 8 jam di malam hari, metabolisme tubuh kita itu pasti berhenti. Nah, saat kita bangun, metabolisme tubuh kita akan bekerja. Nah, untuk kerja metabolisme tubuh itu pasti juga membutuhkan energi dari sarapan seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu mencegah penyakit MAH. Nah, penyakit MAH itu kan itu di lambung. Nah, di lambung itu pada saat pagi itu kan pasti kosong. Nah, di saat lambung itu kosong, itu akan lambung berinteraksi dengan asam lambung. Nah, untuk menghindari naiknya asam lambung kita perlu asupan energi dan karbohidrat dari makanan pagi. Mungkin apakah adik-adik bingung atau apa? Belum kan? Belum, lanjut. Oke, baik. Akan kakak lanjut. Lalu yang selanjutnya itu akibat tidak sarapan. Nah, setelah kita belajar tentang manfaat, kita belajar tentang akibat tidak sarapan. Mungkin dampak negatifnya. Jadi buat adik yang tadi bisa menyimak yang mungkin belum suka sarapan, ya adik. Oke, yang pertama yaitu menyebabkan timbulnya penyakit MAH. Nah, tadi kan sudah saya manfaatnya, jadi untuk akibatnya yaitu bisa menimbulkan penyakit MAH. Lalu yang kedua yang sudah pasti yaitu mengurangi konsentrasi belajar. Nah, di sini kan kita masih masih SMA, pasti setiap pagi itu masuk untuk belajar. Jadinya sarapan itu sangat penting untuk kegiatan belajar kita dari pagi sampai sore nanti. Lalu yang ketiga, aktivitas menjadi kacau atau tidak fokus. Nah, tidak fokus di sini ya berkaitan lagi sama yang terkait konsentrasi otak itu tadi.
Jadi ini saat kita beraktivitas di sekolahan, mungkin di pelajaran olahraga atau pelajaran seni yang membutuhkan aktivitas, jadi kita sering tidak fokus saat melakukan kegiatan tersebut. Oke, untuk akibat tidak sarapan itu cukup 3 aja. Sebenarnya masih ada banyak, mungkin kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk sarapan ini ada yang namanya prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang di sini yaitu ada 4 pilar. Kenapa 4 pilar? 4 pilar itu jadi ini nggak cuma satu aja yang perlu kita lakuin, jadi harus ada empat kegiatan yang harus kita lakukan secara berkaitan. Nah, untuk sarapan pagi itu masuk ke dalam yang bagian kanan atas yang warna merah, yaitu mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Nah, untuk beraneka ragam di sini yaitu kita bisa melihat isi piringku. Mungkin bagian atas itu ada, yaitu untuk makanan pokok itu 1/3 dari piring, yaitu untuk makanan pokok bisa nasi, kentang, singkong, jagung, dan lain-lain. Mungkin bisa mie juga termasuk makanan pokok. Lalu 1/3 piring lagi yaitu sayuran. Sayuran di sini itu sayuran berwarna, bisa berwarna hijau yaitu seperti bayam, kangkung, daun singkong, lalu sawi, dan lain-lain. Nah, untuk sayuran lainnya itu seperti terong, ungu, tomat, dan juga wortel. Lalu untuk sisanya yaitu 1/3-nya lagi, yaitu ada lauk pauk dan buah-buahan. Itu dibagi 2, yaitu untuk lauk pauk bisa ikan, ayam, terus daging, dan lain-lain. Untuk buah-buahan di sini juga bermacam-macam, yang pasti juga berwarna, yaitu pisang, semangka, melon, lalu nanas, dan lain-lain seperti adik-adik. Nah, untuk itu kita perlu mengkonsumsi makanan dengan aneka ragam seperti itu. Lalu selanjutnya yang bagian kiri yaitu pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, untuk adik-adik di sini kan pasti sukanya main bola, mungkin jogging, terus main bulu tangkis ataupun itu. Nah, di sini juga sangat penting untuk aktivitas fisik itu dianjurkan minimal 150 menit per hari, atau bisa dibilang 30 menit per hari selama 5 hari seperti itu adik-adik. Nah, untuk aktivitas itu sebenarnya nggak harus berat-berat, nggak harus sepak bola, nggak harus jogging, itu nggak perlu. Mungkin untuk aktivitas bisa jalan pagi seperti itu cukup untuk untuk menerapkan pola hidup seperti itu adik-adik. Lalu selanjutnya yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di sini mungkin kakak tanya dulu, siapa yang suka cuci tangan, yang sering cuci tangan sebelum makan, sudah membiasakan atau belum? Oh, belum. Belum. Oke. Nah, di sini pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Contohnya yaitu seperti mencuci tangan, itu cukup penting adik-adik. Untuk cuci tangan itu biasakan saat kita sebelum beraktivitas, seperti sebelum makan, sebelum berangkat sekolah, sebelum menyentuh benda apapun itu kita biasakan untuk mencuci tangan. Nah, untuk cuci tangan itu minimal 20 detik. Untuk mencuci tangan kita lakukan selama 20 detik di air mengalir atau keran dan menggunakan sabun seperti adik-adik. Lalu yang terakhir yaitu menjaga berat badan ideal. Nah, dari ketiga tadi itu saling berkaitan, dari mengkonsumsi makanan aneka ragam, pola hidup aktif dan berolahraga, menerapkan DHBS itu diharapkan bisa menjaga berat badan ideal. Seperti itu. Mungkin untuk materi dari kakak cukup ini saja. Mungkin dari adik-adiknya ada yang ingin ditanyakan, saya kakak persilahkan satu persatu. Duluan ya. Oh, iya. Oke. Kak mau tanya, Ya. kan ini saya kan juga belum sarapan. Dan sarapan saya tuh biasanya langsung siang gitu. Nah, emang sebenarnya waktu yang pas buat sarapan itu jam berapa sih, Kak? Oke, baik, betul ya, Dek.
Mungkin langsung saja dulu. Untuk sarapan pagi yang baik itu normalnya itu 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur, Dek. Mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri itu kan biasanya jam apa ya, mungkin kita jam 6 lah ya, mungkin adik bangun jam 6, jadi untuk sarapan itu antara jam 7 sampai jam 8. Jadi selama 2 jam itu usahakan sudah sarapan, kalau bisa jangan sampai melewati itu. Nah, semisal adik tadi kan juga biasanya langsung makan siang. Nah, kalau langsung makan siang itu, kalau itu kan mungkin dirangkap, itu sebenarnya itu kurang bagus ya, Dek. Karena saat kita merangkap makan siang, kadang di makan siang kita akan dilebih-lebihkan karena belum sarapan. Pasti adiknya bakal ambil nasi yang banyak, bakal karena sudah lapar. Jadi ini itu malah kurang bagus, meskipun adik berpikir mungkin tadi kan belum sarapan, jadi nggak apa kalau makan banyak. Itu sebenarnya nggak bisa dirangkap. Jadi kalau emang sarapan ya sarapan, kalau makan siang itu nanti malah apa ya, metabolisme tubuh adik bakal bekerja lebih berat karena mengkonsumsi makanan yang berlebih dari sebelumnya. Jadi itu kurang baik. Mungkin adik nanti bisa mengubah perilaku itu secara pelan-pelan, itu nggak apa. Betul, Adik. Oke, makasih Kak. Oh iya, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oh iya, silakan Adik, gimana? Kan di waktu sarapan itu ada banyak di sini kan juga ada banyak gambarnya. Iya. Macam-macam makanan yang bisa untuk sarapan. Nah, makanan yang paling worth it buat sarapan itu apa ya, Pak? Oke, yang paling baik ya sarapan sehat. Oke. Sehat. Untuk makanan yang paling sehat itu kan mungkin kita bisa menerapkan isi piringku tadi. Mungkin bisa untuk contoh realnya ya, mungkin untuk makanan pokok biasanya itu kan nasi putih itu sepertiga dari piring. Lalu untuk sayurannya mungkin mungkin bisa sayur bayam, itu untuk sayur bayam dan wortel untuk sayuran itu sepertiga. Lalu untuk buah-buahnya mungkin adik dia bisa, untuk yang mudah didapat itu bisa pisang ataupun semangka, itu bisa. Lalu untuk lauk pauk mungkin cukup ayam goreng. Biasanya kan kalau adik sukanya ayam goreng ya bisa menggunakan ayam goreng. Jadi biasakan untuk memenuhi dari keempat makanan ini, makanan pokok, sayuran, buah-buahan dan lauk pauk itu dibiasakan seperti itu, adik-adik. Gimana, ada feedback atau apa? Ya. Oke. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Oke, sekarang kakak yang mau tanya. Mungkin kalau adik menyimak tadi, mungkin kakak mau tanya untuk cuci tangan tadi biasakan selama berapa detik dan menggunakan apa? Mungkin ada yang mau jawab? Ya, Cuci tangan itu ada 6 langkah. Oke. Nah, pakai sabun. Oke, dan apa? Sabun dan air bersih. Oh iya. Minimal 20 detik. Oke, baik adik. Berarti adik udah menyimak semuanya ya. Bagus sekali. Mungkin karena keterbatasan waktu kakak di sini dan teman-teman kakak cukup sekian. Mungkin untuk materi tadi dari pengertian, manfaat, akibat dan prinsip gizi seimbang sekaligus isi piringku, mungkin adik-adik bisa menerapkannya. Mungkin yang belum suka sarapan atau yang belum membiasakan, mungkin bisa pelan-pelan untuk membiasakan, karena pentingnya sarapan itu cukup banyak. Jadi biasakanlah mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri ya, adik-adik, biar makin sehat dan makin pintar tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kakak. Untuk bapak ibu guru juga terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.